Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Tasya Danata dari kelas SI 4F. Di sini saya ingin menjelaskan tentang makalah saya pada UTS kemarin. Baiklah, kita mulai masuk bab 1, pendahuluan 1, latar belakang. Maraknya penggunaan sistem informasi di era milenial seperti sekarang ini sudah mulai terasa dampaknya pada hampir seluruh bidang kehidupan. Menurut Susilowati, hal ini tentunya sudah menjadi hal yang lumrah, mengingat saat ini hampir semua pengolahan data di berbagai perusahaan telah menggunakan sistem informasinya sendiri. Banyak perusahaan yang telah puas dengan adanya sistem informasi yang dinilai sangat membantu kegiatan operasional mereka, sehingga evaluasi sistem informasi tidak terlalu diperhatikan. Evaluasi sistem informasi sangat penting guna mendukung perkembangan perusahaan dari waktu ke waktu. Juga untuk menilai apakah layanan sistem informasi yang beroperasi memang mampu memenuhi kebutuhan pengguna atau tidak. Penelitian ini menggunakan framework ITIL versi 3 sebagai kerangka kerja dan pedoman manajemen layanan TI, serta untuk menggunakan tingkat kematangan sistem informasi akademik Universitas Bina Dharma. Adapun tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengevaluasi dan mengetahui tingkat kematangan insiden manajemen pada sistem informasi akademik Universitas IBA menggunakan ITIL versi 3. Manfaat yang diharapkan dari penelitian ini membantu skripsi ini adalah sebagai berikut. 1. Memberikan pengetahuan dan pengalaman bagi penulis dalam menerapkan dan mengimplementasikan teori-teori yang diperoleh dari bangku kuliah, khususnya dalam audit sistem informasi. 2. Memberikan evaluasi dan hasil pengukuran bagi universitas tentang insiden manajemen dalam informasi akademiknya berdasarkan data kuesioner yang telah diisi oleh responden. Mengetahui kondisi dan gambar yang sebenarnya dari prosedur insiden manajemen sistem informasi akademik yang digunakan oleh Universitas Bina Dharma. 4. Menggunakan dan mengetahui tingkat kematangan sistem informasi akademik yang digunakan oleh Universitas Bina Dharma dalam menyelesaikan insiden yang terjadi pada sistem. Bab 2. Layanan teknologi informasi atau IT as a Service. Menurut Office Government Commerce atau lebih dikenal dengan OGC, a service is a means of deliver value customers by facilitating customer want to achieve without the ownership of specific costs and risks. IT adalah salah satu kategori servis yang digunakan oleh bisnis. IT sebagai sebuah layanan biasanya berupa aplikasi-aplikasi dan infrastruktur yang dipraktekkan dan ditawarkan sebagai layanan IT di internasional organisasi atau penyedia jasa eksternal. Information Technology Service Management. Information Technology Service Management adalah suatu metode pengelolaan sistem teknologi informasi atau TI yang secara filosofis terpusat pada perspektif konsumen layanan TI terhadap bisnis perusahaan. IT Service Management merupakan kebalikan dari pendekatan manajemen TI dan interaksi bisnis yang berpusat pada teknologi. Service Management adalah serangkaian spesialis organizational capabilities dalam menyediakan value ke customer dalam bentuk service. Istilah IT Service Management menunjuk pada praktek service management untuk TI sebagai suatu pendekatan berorientasi service untuk mengolah aplikasi, infrastruktur, serta proses. Information Technology Infrastructure Library version 3. Pada tahun 1980-an, dalam rangka kebutuhan efisiensi, pemerintah Inggris membuat dokumentasi tentang bagaimana organisasi terbaik dan
tersukses melakukan service management. Berdasarkan literatur dari OGC, dokumentasi atas pendekatan IT service management tersebut itulah yang diterbitkan dalam bentuk seri buku dan diberi judul IT atau infrastruktur library atau disingkat sebagai ITIL versi 3. 1. Service strategi. 2. Service design. 3. Service transition. 4. Service operasi. 5. Functional service improvement. Kelima bagian tersebut dikemas dalam bentuk buku atau biasa disebut sebagai core guidance publication. Setiap buku dalam kelompok utama ini berisi 1. Praktik fundamentals, menjelaskan latar belakang tahap life cycle serta kontribusinya terhadap pengelolaan layanan TI secara keseluruhan. 2. Praktik prinsip, menjelaskan konsep-konsep kebijakan serta tata kelolaan tahap life cycle yang menjadi acuan setiap proses terkait dalam tahapan ini. Life cycle proses and aktivitas, menjelaskan berbagai proses maupun aktivitas yang menjadi kegiatan utama terhadap life cycle. Misalnya proses finansial dan demand manajemen dalam tahap service strategi. 4. Supporting organizing structure and rules. Berarti proses-proses itu tidak akan dapat berjalan dengan baik tanpa define atau aturan dan kebijakan. Bagian ini menjelaskan semua aspek yang terkait dengan kesiapan model dan struktur organisasi. 5. Teknologi consideration, menjelaskan solusi-solusi otomatisasi atau software ITIL yang dapat digunakan pada tahap life cycle serta persyaratan. 6. Praktik implementation, berisi acuan atau panduan bagi organisasi TI yang ingin mengimplementasikan atau yang ingin meningkatkan proses ITIL. Complementary guideline, berisi acuan model-model best practice lines selain ITIL yang dapat digunakan sebagai referensi bagian tahap. Life cycle exam and templates, berisi template maupun contoh-contoh pengaplikasian proses. ITIL versi 3 dapat mengukur maturity model. ITIL menyediakan kerangka kerja implementasi dan menunjukkan bahwa menilai maturity adalah kunci keberhasilan. ITIL mencakup proses maturity framework, model, dan instruksi untuk menilai tingkat kematangan organisasi. Berikut ini adalah pengenalan dari maturity ITIL PMF. Proses maturity framework menyediakan konteks untuk mengatur tingkat kematangan. PMF dapat digunakan untuk mengukur proses tertentu di dalam sebuah organisasi atau pihak ketiga memberikan pelayanan kepada organisasi. PMF berguna untuk memeriksa seluruh layanan program, melakukan peningkatan yang berkelanjutan atau continuous service improvement program. PMF mengasumsikan bahwa sistem manajemen mutu atau SMM bertujuan untuk meningkatkan aspek dari efektivitas proses, efisiensi, ekonomi, atau ekuitas. ITIL PMF memiliki 5 tingkatan. Bisa kita lihat di tabel 2.1 seperti berikut ini. Baik, kita mulai langsung bab 3. Kesimpulan dari hasil penelitian yang kami lakukan di Universitas Bina Dharma, diketahui bahwa tingkat keamanan informasi baik, privasi juga dapat terjaga, penanganan resiko yang kurang baik, dan kepercayaan yang baik terhadap semua pihak yang ada di Universitas Bina Dharma. Baik, itu saja yang bisa saya presentasikan. Maaf jika videonya kurang menarik, maaf juga jika tidak saya kerjakan di bagian PPT karena saya tidak memiliki laptop, Bu. Terima kasih atas perhatiannya. Saya ucapkan
Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.